Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Edwina Zainal STMN PhD selaku dosen pembimbing dan dosen penguji pada siang hari ini. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para audiens yang telah menyampaikan diri untuk hadir pada siang hari ini. Baiklah, izinkan saya, Sarah Iklima, dengan NPM 2310152111137 untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudulkan Analisis Kelayakan Kolom Beton Bertulang pada Bangunan Rumah di Kota Padang terhadap Beban Gempa. Nah, latar belakang Kota Padang terletak di zona subduksi aktif lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menjadikannya salah satu wilayah dengan risiko gempa tertinggi di Indonesia. Seperti yang kita semua tahu pada peristiwa gempa 2009, 7,6 SR itu telah membuktikan kerentanan bangunan di Kota Padang terhadap guncangan seismik yang kuat. Nah, kolom beton bertulang merupakan elemen struktur vertikal yang menyalurkan beban gravitasi dan beban lateral akibat gempa. Oke, di sini permasalahan konstruksi tanpa perencanaan memadai. Yang pertama, pembangunan swadaya. Rumah dibangun oleh masyarakat tanpa hanya mengandalkan pengalaman tukang, tanpa memiliki tenaga ahli dan acuan SNI. Baik, yang kedua yaitu dimensi tulangan tidak sesuai. Nah, dimensi kolom, jumlah dan diameter tulangan serta mutu beton kerap sekali menyimpang dari ketentuan teknis. Nah, yang ketiga, bangunan existing lama. Banyak rumah dibangun sebelum peraturan tahan gempa yang ketat diberlakukan. Oke, yang terakhir adalah risiko keruntuhan struktur. Kapasitas kolom tidak optimal berpotensi menyebabkan retak deformasi berlebih hingga keruntuhan saat gempa. Rumusan masalah di sini. Yang pertama, kondisi existing kolom beton bertulang pada rumah di Padang. Kedua, kesesuaian dimensi dan pendulangan pada standar SNI. Yang ketiga, kapasitas kolom menahan beban gempa. Dan yang keempat, kelayakan dan keamanan kolom terhadap beban gempa. Oke, ini tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing kolom beton bertulang. Kedua, menganalisis kesesuaian dimensi dan pendulangan pada standar SNI. Ketiga, menghitung kapasitas kolom terhadap beban gempa. Keempat, menentukan tingkat kelayakan dan keamanan kolom. Oke, struktur beton bertulang. Nah, beton bertulang sendiri merupakan kombinasi antara beton dan baja tulangan yang bekerja bersama secara sinergis. Karena seperti yang kita tahu bahwa beton memiliki kekuatan atau strength yang tinggi, yang tahan terhadap tekan dan lemah terhadap tarik. Makanya dibutuhkan yaitu baja tulangan yang kuat terhadap tarik. Nah, kombinasi keduanya akan menghasilkan elemen struktur yang mampu menahan beban tekan sekaligus secara efektif. Baik, kolom beton bertulang adalah merupakan elemen struktur vertikal utama yang berfungsi menyalurkan beban dari balok dan plat lantai menuju pondasi. Sebagai komponen penahan beban aksial dan lateral, kolom memegang peran kritis dalam keselamatan struktur bangunan. Nah, terutama pada saat terjadi gempa bumi. Baik, perilaku kolom terhadap gempa. Ada 3 faktor dan utama perilaku kolom terhadap gempa. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu kemampuan kolom menahan gempa maksimum sebelum meleleh. Yang kedua ada kekakuan atau stiffness, resistensi kolom terhadap deformasi lateral. Dan yang terakhir ada ductilitas atau ductility, itu adalah kemampuan deformasi inelastis tanpa kehilangan kekuatan signifikan. Nah, rasio tulangan, mutu beton atau FC dan mutu baja EFIL sangat mempengaruhi ketiga faktor ini sesuai dengan SNI 2847/2019. Baik, di sini adalah prinsip strong column weak beam. Formula desain, jumlah kapasitas momen kolom harus minimal 1,2 kali jumlah kapasitas momen balok pada setiap join. Dan yang kedua, ductilitas struktural. Kapasitas kolom harus melebihi kapasitas balok agar sendi plastik terbentuk pada balok, bukan pada kolom, sehingga struktur tetap stabil saat gempa. Baik, kapasitas kolom beton bertulang. Kapasitas aksial atau PN, di mana FC kuat tekan beton, AG luas penampang bruto, dan AST luas tulangan, serta FU tegangan leleh baja.
Dan selanjutnya kapasitas momen atau MN. Evaluasi menggunakan diagram interaksi PM untuk menentukan kelayakan terhadap kombinasi beton dan pada momen lentur. Baik, nah ini merupakan standar SNI yang digunakan. Ada SNI 2847 2019 dan SNI 1726 2019. Di SNI 2847 2019 itu membahas tentang standar beton struktural yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan struktur beton bertulang, termasuk persyaratan dimensi kolom, rasio tulangan dan tulangan pada beton minimum untuk bangunan gedung. Selanjutnya, pada SNI 1726 2019, kita dapat mengetahui standar ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Ini mengatur klasifikasi zona gempa, faktor respons seismik, dan desain lentur dan desain struktur tahan gempa di wilayah Indonesia. Nah, kepatuhan standar. Kepatuhan terhadap SNI sangat penting untuk memastikan keamanan dan keandalan struktur. Penerapan standar ini menjamin kolom mampu menahan beban gempa dan melindungi penghuni bangunan. Nah, metodologi penelitian. Lokasi penelitian terdapat di 5 kecamatan di Kota Padang, Kota Tengah, Padang Timur, Pauh, Nanggalo, dan Lubuk Begalung sebagai wilayah pengamatan utama. Nah, jenis penelitian bersifat evaluatif dan kuantitatif, menilai kelayakan kolom beton bertulang berdasarkan data terukur di lapangan. Nah, selanjutnya sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder dari literatur, standar SNI, dan dokumen teknis terkait. Baiklah, yang terakhir ada teknik pengumpulan, observasi lapangan, pengukuran dimensi kolom, dokumentasi foto dan studi literatur standar SNI 2847 2019, serta SNI 1726 2019. Baik, di sini terdapat diagram alur penelitian. Nah, yang pertama, identifikasi masalah dan studi literatur, penentuan objek dan pengumpulan data, analisis beban gempa dan kapasitas kolom, evaluasi SNI dan kesimpulan dan saran. Nah, berikut adalah alur tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan kesimpulan dan saran berdasarkan standar SNI. Pada di sini kita bisa lihat peta titik lokasi pengamatan pada rumah tinggal. Di sini ada petanya, yaitu titik-titik pengamatan tersebar di 5 kecamatan Kota Padang yang menjadi lokasi penelitian. Setiap penanda menunjukkan lokasi sampel rumah tinggal yang dijadikan sebagai objek evaluasi kolom beton bertulang. Nah, di sini terdapat beberapa titik yang menjadi objek utama penelitian. Yang pertama ada Kota Tengah, 4 titik sampel wilayah utara. Lalu di pusat kota, Padang Timur 3 titik sampel. Lalu ada di Pauh 3 titik sampel. Nah, di Nanggalo 3 titik sampel, yaitu di wilayah tengah, dan perwakilan dari wilayah selatan ada Lubuk Begalung 3 titik sampel. Nah, total sampel ada 16 rumah tinggal yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria usia bangunan besar dari 10 tahun atau lebih dari 20 tahun. Dari 10 tahun, mohon maaf, usia bangunan harus lebih dari 10 tahun, konstruksi beton bertulang, dan lokasi di zona risiko gempa tinggi, overlay. Pada peta dilakukan menggunakan data administrasi Kota Padang dan citra satelit terkini untuk memastikan akurasi dan pengamatan lapangan sesuai SNI 1726 2019. Nah, jadwal penelitian. Di sini bulan 1 adalah persiapan, yaitu berisi studi literatur, penyusunan instrumen, penentuan lokasi, dan koordinasi izin penelitian di 5 kecamatan Kota Padang. Bulan kedua yaitu mengumpulkan data, observasi lapangan, pengukuran dimensi, dokumentasi dan pengumpulan data sekunder dan instansi terkait. Baik, bulan ketiga ada analisis, yaitu menganalisis beban gempa, perhitungan kapasitas kolom, evaluasi diagram PM, dan pengecekan terhadap standar SNI. Dan yang terakhir adalah bulan keempat penyusunan laporan akhir, di mana penarikan kesimpulan, rekomendasi, dan persiapan presentasi hasil penelitian. Nah, kesimpulan dan saran. Di sini ringkasan hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolom beton bertulang pada rumah tinggal di Kota Padang terhadap beban gempa berdasarkan evaluasi kapasitas aksial dan momen lentur menggunakan diagram interaksi PM sesuai dengan SNI 2847 2019. Nah, pentingnya standar SNI, perencanaan struktur sesuai dengan SNI 2847 2019 dan SNI 1726 2019 sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelemahan kolom terhadap beban gempa
mengingat Kota Padang berada di zona gempa tinggi. Nah, selanjutnya rekomen dan saran diperlukan penguatan kolom dan penerapan standar NSNI pada rumah tinggal di Kota Padang. Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak kecamatan dan variasi dimensi kolom guna meningkatkan keselamatan struktur. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Selayaknya manusia biasa, segala kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan murni dari saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.